dengan adanya sistem terintegrasi pada Sispoko PPDB memudahkan sekolah untuk melakukan PPDB secara online dan memudahkan siswa juga agar tidak berbondong-bondong datang ke sekolah untuk mendaftarkan dirinya sebagai siswa baru di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi Sispoko PPDB. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu harus terlebih dahulu mendownload Sispoko PPDB-nya. Di sini saya mendownload Sispoko PPDB Haji Rodeon versi 2.2. Dikarenakan Sispoko PPDB ini berjenis web server, jadi di sini sangat membutuhkan modul Apache atau MySQL. Di sini saya menggunakan XAMPP untuk mengaktifkan web server Apache MySQL-nya, dan saya di sini menginstal XAMPP versi 3.3 atau XAMPP PHP versi 5. Setelah XAMPP-nya berhasil diinstal, lalu kita buka aplikasi XAMPP-nya dan nyalakan atau klik start pada modul Apache dan MySQL. Setelah modul Apache dan MySQL pada XAMPP diaktifkan, kita buka dokumen, lalu klik file download, dan di situ terdapat zip Sispoko PPDB yang sebelumnya telah kita download. Kemudian zip tersebut di-copy. Setelah di-copy, kita buka data C, lalu pilih folder XAMPP. Setelah itu pilih lagi folder htdocs, dan di folder htdocs itu kita paste zip Sispoko PPDB yang tadi telah kita copy. Lalu setelah berhasil di-copy, kita ekstrak her. Setelah selesai di-ekstrak her, maka akan menjadi sebuah folder yang bernama Sispoko PPDB 2 master. Nama tersebut kita rename menjadi nama sesuai dengan studi kasus masing-masing. Di sini saya menggunakan studi kasus PPDB SMAN 10 Garut. Setelah berhasil diekstrak zip pada Sispoko PPDB-nya, lalu di-rename sesuai studi kasus masing-masing, lalu kita panggil sebuah localhost PHP MyAdmin di browser, dan kita buat basis datanya dengan nama database-nya. Saya di sini sesuai dengan studi kasus saya sendiri, yaitu PPDB SMAN 10 Garut, dan collision-nya saya pilih UTF 8 General CI. Setelah itu lalu kita klik buat. Setelah database yang sebelumnya kita buat telah berhasil, maka akan muncul seperti pada gambar ini di sebelah kiri. Di situ database-nya telah muncul PPDB _SMAN 10 Garut. Lalu setelah itu kita klik import dan pilih choose file, dan setelah itu pilih data C, kemudian pilih XAMPP. Pada XAMPP-nya pilih folder htdocs, lalu pilih folder PPDB SMAN 10 Garut, dan kemudian pilih folder DB. Lalu akan muncul seperti pada gambar di sini Sispoko PPDB 2. Setelah itu pilih Sispoko PPDB 2 tersebut, lalu klik open.
Setelah database-nya berhasil diimpor, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buka dokumen, kemudian buka data C, lalu klik folder exam pp dan klik juga folder htdocs, kemudian pilih ppdb SMAN 10 Garut, kemudian pilih INC dan pilih config. Maka si config tersebut apabila setelah diklik akan otomatis muncul, baik itu kita pilih membukanya di Notepad ataupun di Visual Studio Code. Di sini saya membuka config-nya dengan menggunakan Visual Studio Code. Lalu setelah itu, pada sumber kita ganti menjadi http localhost ppdb SMAN 10 Garut sesuai dengan nama file yang telah kita buat pada folder ppdb syspokal sebelumnya. Lalu pada hostname kita ganti menjadi localhost dan database-nya kita ganti menjadi ppdb _SMAN 10 Garut sesuai dengan database yang sebelumnya telah kita buat pada localhost phpMyAdmin. Untuk username-nya kita tetap saja root dan untuk password-nya bisa dikosongkan saja. Setelah itu lalu kita save, bisa dengan ctrls atau bisa dengan klik file dan pilih save. Setelah config-nya di save, lalu kita buka ppdb SMAN 10 Garutnya di sebuah browser dengan cara memanggil localhost ppdb SMAN 10 Garut syspokal ppdb 2 master. Lalu akan muncul seperti gambar berikut ini. Apabila kita akan login sebagai admin, maka kita harus menambahkan pada sebuah link localhost-nya menjadi localhost ppdb SMAN 10 Garut syspokal ppdb 2 master admin. Lalu klik pencarian, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Setelah itu kita masukkan username-nya sesuai dengan username pada config yang sebelumnya telah kita isi dan berikut juga dengan password-nya. Lalu setelah dimasukkan kita klik lanjut. Lalu setelah login sebagai admin, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Dan kemudian agar profilnya menjadi profil sekolah studi kasus kita masing-masing, maka kita klik setting, lalu kita pilih profil sekolah. Setelah pilih setting profil sekolah, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Di sini kita isi nama, semboyan, sekolah, alamat, telepon, web, email, Facebook, Twitter, YouTube, WA, Instagram, dan kita juga bisa mengubah logonya dengan cara choose file dan kita pilih di sebuah dokumen kita logonya, logo sekolahnya, dan di peta Google Map juga kita bisa menambahkan alamat sekolahnya. Dan kemudian setelah itu kita bisa klik simpan.
Maka setelah di setting, profil sekolahnya akan muncul seperti gambar berikut ini. Logonya sudah menjadi logo sekolah sesuai studi kasus masing-masing. Untuk menambahkan siswa baru, kita harus pilih menu daftar sekarang, kemudian isi jalurnya, jalur apa, reguler ataukah prestasi, lalu isi data diri, sekolah asal, NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status anak keberapa, alamat rumah, nomor telepon, dan juga nomor email peserta didik baru. Lalu kita isi identitas orang tua. Di sini ada nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, alamat orang tua, nomor telepon orang tua, dan di sini juga kita atau siswa bisa memasukkan file image-nya resmi ukuran 4:6 dengan cara klik choose file, lalu pilih pictures pada sebuah dokumen. Setelah dipilih, lalu klik open. Setelah berhasil, lalu kirim formulir atau klik kirim formulir. Setelah berhasil mendaftarkan siswa baru, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Daftar menjadi peserta didik baru, berhasil melakukan pendaftaran. Dicatat untuk username dan passwordnya. Untuk yang selanjutnya, setelah melakukan pendaftaran, lalu verifikasi pendaftaran dengan cara klik verifikasi, lalu isi verifikasi pendaftarannya. Di sini terdapat username, password, jumlah bayar, tanggal bayar, dan juga bukti pembayaran. Untuk username dan password terdapat pada menu sebelumnya yang berhasil melakukan pendaftaran. Di situ telah terdapat username dan passwordnya untuk diingat dan diverifikasi pada menu ini. Lalu jumlah bayarnya cantumkan berapa, tanggal bayarnya tanggal berapa. Lalu untuk file image bukti bayar atau transfernya dikirim dengan cara klik choose file, lalu pilih picture pada dokumen masing-masing. Setelah dipilih, lalu klik open. Setelah muncul gambarnya, lalu kirim verifikasi atau klik kirim verifikasi. Lalu setelah verifikasi pendaftaran diisi semuanya, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Silahkan hubungi panitia agar bukti transfer bisa segera cek dan melanjutkan proses login. Maka verifikasi pendaftaran tersebut sudah berhasil. Selanjutnya kita cek hasil seleksi dengan klik menu hasil seleksi, lalu di sini pada gambar berikut ini terdapat hasil seleksi 2019 atau 2020. Proses pendaftaran masih berlangsung. Selanjutnya yaitu kita klik menu daya tampung, lalu kita cek siswa yang barusan mendaftarkan diri telah muncul di daya tampung calon pendaftaran. Maka dari itu, siswa tersebut sudah berhasil mendaftar di sekolah ini.
Untuk yang terakhir yaitu kita klik menu hubungi kami. Di situ terdapat email dan juga nomor telepon sekolah. Untuk siswa apabila ada yang mau bertanya bisa menghubungi lewat emailnya atau lewat teleponnya.